Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini merupakan video responsi dari kegiatan praktikum domestikasi dan pengembangan spesies lokal. Lewat video ini saya akan menjelaskan rangkaian kegiatan, jadwal, dan tugas, serta luaran dari kegiatan praktikum domestikasi dan pengembangan spesies lokal. Di sini saya akan bacakan dulu pertama tentang deskripsi kegiatan praktikumnya. Praktikum domestikasi dan pengembangan spesies lokal merupakan kegiatan praktikum penguasaan kemampuan analisis dan kemampuan teknis dalam melestarikan dan mengembangbiakan ikan lokal dalam rangka menjaga kelestariannya di alam atau pengembangan baru komoditas budidaya. Domestikasi dan pengembangan spesies lokal merupakan kemampuan yang diperlukan sarjana perikanan sebagai bagian dari pencapaian kompetensi di program studi perikanan FPK Unpad. Jadi secara umum kegiatan domestikasi ini dilakukan untuk mengembangkan komoditas yang belum bisa dibudidayakan. Tujuannya bisa untuk menjaga kelestarian di alam, ya berarti nanti kita lepas lagi di restocking, atau untuk kebutuhan pangan. Jadi pengembangan komoditas baru kayak misalkan dahulu kala ikan nila itu tidak dibudidayakan, bukan hasil budidaya, tapi hasil dari kegiatan menangkap. Karena memiliki berbagai macam keunggulan, pada akhirnya ikan nila ditangkap hidup, kemudian dikembangkan untuk bisa dibudidayakan. Nah, komoditas-komoditas ini tuh berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Ada yang kebutuhannya meningkat hubungannya dengan kebutuhan pangan, ada juga yang kelestariannya berkurang, makanya dikembangkan. Ya kurang lebih kayak gitulah. Deskripsi praktikum meningkatkan kemampuan teknis dan analisis praktikan dalam kegiatan mendomestikasikan sumber daya ikan pada suatu ekosistem perairan sebagai salah satu upaya untuk melakukan konservasi sumber daya ikan. Selain itu, domestikasi dilakukan dalam rangka pengembangan spesies yang terancam punah atau keberlanjutannya di alam terancam. Domestikasi juga digunakan untuk mengembangkan komoditas budidaya baru. Kegiatan ini mencakup kegiatan lapangan dan juga laboratorium, di antaranya menggunakan alat tangkap. Alat tangkap yang kita gunakan alat tangkap yang seminimal mungkin tidak merusak ikan, tidak mengakibatkan luka, jadi bisa dibawa dalam kondisi hidup, sehat. Kemudian penanganan ikan hasil tangkapan. Penanganan ikan hasil tangkapan ini ikan yang telah kita tangkap tadi dihandle, bagaimana cara merawatnya, kalau dia sakit bagaimana cara mengobatinya, kalau dia luka bagaimana cara menyembuhkan lukanya. Terus ada pengkajian ekologis, pendugaan habitat, pendugaan trophic level, pengamatan pemeliharaan dan reproduksi. Dilakukan kegiatan lapangan dengan lokasi kegiatan di daerah Waduk Jati Gede, Sumedang. Ikan hasil tangkapan dibawa ke laboratorium dalam kondisi hidup, dilakukan penanganan ikan pasca penangkapan dan pengangkutan ikan. Beberapa sampel ikan dianalisis aspek biologisnya dengan melakukan pembedahan, melakukan pemeliharaan pada ikan hasil tangkapan yang telah diseleksi, ikan lokal dengan sumber daya yang terbatas atau hampir punah. Pengaplikasian manajemen pakan dan induk pada ikan yang dipelihara, dilakukan pemijahan pada ikan yang telah siap pijah, dilihat dari karakteristik fisiknya, pemeliharaan larva ikan hingga ukuran benih. Dalam kegiatan ini praktikan melakukan percobaan pengamatan terhadap kebiasaan makan ikan, produktivitas induk, perkembangan embrio, perkembangan larva, kebiasaan hidup larva, kebiasaan makan larva, kelangsungan hidup, dan pertumbuhannya. Dilakukan analisis untuk kemudian dituangkan dalam laporan kegiatan praktikum. Jadi saya ulang lagi sedikit, saya rekap. Secara umum, domestikasi ini kita akan mempelajari
suatu spesies ikan tertentu yang cenderung baru, berarti sumber informasinya terbatas. Di kegiatan ini kita akan mencari sebanyak-banyaknya informasi mengenai si ikan. Di mana dia hidup, berarti hubungannya dengan lingkungan yang harus kita kondisikan sesuai dengan kehidupannya di alam. Ketika kita bawa ke lingkungan terbatas, maksudnya ketika kita bawa ke hatchery atau ke kolam, eee, lingkungan juga berarti berhubungan sama makanannya, dia makan apa, kita harus sesuaikan, cara makannya sama. Makanya di sini juga ada analisis, biologis ya, biologis selain dari, ekologisnya. Jadi setelah kita melakukan berbagai macam analisis, kita tahu dia makan apa, dia tahu bagaimana cara dia hidup, kita tahu lingkungan hidupnya seperti apa, terus kita cari informasi lagi bagaimana cara dia bereproduksi, ya. Kalau kita misalkan melakukan analisis aspek biologis, kita melihat gonadnya, ukurannya ada yang besar, ada yang kecil, pautannya jauh, mungkin dia partial breeding, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal semacam itu yang akan kita cari informasi. Nanti ketika dia terbuahi seperti apa telurnya, seperti apa embrionya, seperti apa yolk-sac-nya, setelah dia menetas, eee, behavior, larvanya seperti apa gitu, terus bukaan mulutnya bagaimana, jenis makanannya apa, pokoknya informasi informasi seperti itu yang akan kita bahas, yang akan kita kaji, yang akan kita cari tahu. Harapan luar. Harapan luaran terampil dalam menggunakan alat dan bahan, ya. Mau kegiatan praktikum, eee, luaran pertamanya itu, terampil dalam menangkap ikan liar dalam kondisi hidup, ini penting, utuh dan sehat. Terampil dalam melakukan pemeliharaan ikan liar, kemampuan analisis ekologis dan biologis ikan, terampil dalam melakukan pembenihan dan pemeliharaan larva, kemampuan menentukan tindakan dan mengambil kesimpulan. Maksudnya kemampuan menentukan tindakan itu misalkan teman-teman memelihara ikan, ikannya misalkan hidup di alam bebas, di air berarus, terus teman-teman simpan di akuarium, tempatnya sempit, tidak ada arus gitu. Jadi teman-teman setelah mengetahui informasi itu langsung mengambil tindakan dengan memberi arus pada wadah pemeliharaan. Kalau misalkan ikan yang dikasih makan nggak mau, mungkin karena tempatnya terlalu kecil, mungkin karena terlalu terang, atau tidak ada tempat bersembunyi, atau makanannya secara alami bukan itu, teman-teman mengambil tindakan untuk, ngasih dia untuk tempat berlindung, atau mengganti jenis makanannya. Pokoknya, hal-hal semacam itu yang dimaksud dengan kemampuan menentukan tindakan. Materi yang disampaikan dalam praktikum ini meliputi pengenalan dan bahan praktikum, melakukan penangkapan ikan liar, penanganan ikan, pemeliharaan, pemijahan, pemeliharaan benih, di mana praktikan akan melakukan beragam pengamatan, praktikan mencatatnya dalam logbook, kegiatannya juga menggunakan GC. Jadi kita masih pakai GC sebagai platform untuk memberikan informasi dan sumber literasi tambahan, kegiatan yang berhubungan dengan domestikasi. Setelah video ini nanti saya akan share berbagai macam video mengenai kegiatan domestikasi, kegiatan di pengamatan pemeliharaan ikannya, kegiatan di penangkapan ikannya, kegiatan di, percobaan pembenihannya, pemeliharaan larvanya, dan lain sebagainya. Tujuan praktikan mengetahui langkah teknis dalam melakukan domestikasi pada ikan lokal yang terdapat di alam liar, dimulai dari kajian ekologis, penangkapan ikan, analisis biologis, penanganan dan pemeliharaan ikan, pemijahan, hingga pemeliharaan larva. Jadi diharapkan praktikan setelah mengikuti kegiatan praktikum ini, bukan praktikum hibrid, sorry, salah. Setelah mengikuti praktikum ini, teman-teman dapat mendomestikasikan ikan-ikan. Disebutnya bukan spesies baru ya, ikan-ikan, eee, yang belum dapat dipelihara atau dibenihkan
diproduksi, diproduksi secara, sebenarnya bukan nggak bisa disebut juga secara buatan ya, intinya ikan-ikan baru. Baru tuh tapi bukan diciptakan barunya, baru teh baru dipelihara. Kayak misalkan dulu ikan, eee, apa namanya, ikan dewa teh kansra, ikan kansra kan, eee, ini kan masih baru ya, eee, dulu untuk meliharanya susah, bukannya susah maksudnya informasinya terbatas jadi nggak tahu gimana caranya. Untuk ngebenihaninnya juga sama, informasinya terbatas jadi nggak tahu caranya. Terus dikembangkan, dicari informasi sedalam-dalamnya sampai pada akhirnya bisa diproduksi, dibenihkan. Itu ikan hasil domestikasi. Sebenarnya hampir semua komoditas yang ada sekarang itu merupakan hasil domestikasi. Karena pada awalnya semuanya itu pasti ada di alam. Ikan nila pasti hasil domestikasi. Ikan emas juga pasti hasil domestikasi. Kucing pasti hasil domestikasi. Terus cengek oke pasti hasil domestikasi. Pasti pada awalnya itu tumbuh di alam, kemudian mungkin di saat-saat tertentu sulit didapatkan, makanya dia didomestikasi, diambil, diawetkan, terus apa namanya, dipelihara. Oke, ketentuan praktikum. Mematuhi peraturan, hadir tepat waktu, menjaga kebersihan dan berperilaku sopan, tidak melakukan tindakan dan perilaku yang mengandung unsur kriminal, kehadiran, wajib 100%, tidak menitip absen, harus berada bersama di kelompok yang masing-masing ketika kegiatan berlangsung, disediakan hari pengganti bagi praktikan yang berkalangan hadir. Tugas dan laporan, mengerjakan logbook kegiatan, lembar kerja, artikel singkat bergambar yang membahas kegiatan praktikum domestikasi. Logbook nanti berdasarkan lembar kerja yang dikasih, sama tugas akhirnya ada artikel bergambar membahas kegiatan praktikum domestikasi. Nanti artikelnya ini berdasarkan jenis ikan. Jadi misalkan ikan betutu atau misalkan ikan berod dan lain sebagainya. Juga selama kegiatan praktikum, logbook berisi pengenalan dan penjelasan fungsi alat, bahan, ringkasan materi, ekologis dan biologis ikan, prosedur singkat, langkah kerja kegiatan, dan uraian hasil pengamatan. Kuis berdasarkan kegiatan yang telah diberikan, laporan akhir praktikum dengan format artikel, semua bentuk tugas akan dikumpulkan lewat GC pada waktu yang akan ditentukan kemudian, sedangkan untuk logbook dikumpulkan setiap pertemuan luring. Jadi kalau logbook mah setiap kita ketemu dikumpulin, kalau untuk tugas-tugas yang lain nanti dikumpulinnya lewat Google Classroom. Oke, logbooknya seperti biasa, memiliki logbook yang berisi berdasarkan materi yang akan dilaksanakan, kegiatan dan hasil yang dilakukan oleh masing-masing praktikan, ada tanggal, materi dan kegiatan terus hasil. Ini silahkan di cover, nanti dikasih label depannya. Ya, bagian materi diisi dengan literatur dan pustaka mengenai metode yang digunakan, penjelasan singkat materi kegiatan, berisikan tahapan kegiatan praktikum yang ditampilkan pada video kegiatan praktikum teknologi pakan, fungsi alat dan bahan, terus hasilnya berisikan hasil pengamatan, pengukuran, rangkuman, dan kesimpulan dari kegiatan praktikum yang dilaksanakan. Sekarang kita masuk ke jadwal. Ini jadwalnya kenapa belum ada warnanya? Sebentar, saya kasih warna dulu. Ini saya kasih warna kalau nggak salah. Pemeliharaan, pembenihan ikan hasil pemeliharaan. Oke. Ini kalau memang belum libur kita berkegiatan, kalau tanggal 27 mah tidak ya, karena libur lebaran kalau nggak salah. Oke. Oke, ini saya zoom dulu mungkin biar lebih kelihatan. Ini cukup kayaknya. Kegiatan pertama kita responsi.
nanti ada tugas di akhir video ini, tanggal 30. Saya kasih warna kuning karena ini bisa diakses kapan saja. Jadi tidak harus di jam-jam praktikum. Jadi ketika teman-teman melihat video ini berarti teman-teman telah melakukan kegiatan responsi, pemaparan rangkaian kegiatan praktikum, tata tertib, tugas, praktikan paham, kegiatan praktikum yang akan dilaksanakan, alat bahannya tidak ada, itu tanggal 30 Maret berarti hari ini, hari Kamis, awalnya hari Rabu ya kegiatan praktikumnya, tapi kita geser ke Kamis. Terus nanti minggu depan kita bakal ketemu di sini, di Ciparanje. Kita akan melakukan simulasi penangkapan, penanganan, dan transportasi ikan. Lalu kita akan melakukan persiapan wadah, karantina, dan peralatan penunjang. Ya, wadah karantina maksudnya wadah untuk memelihara ikan, wadah yang dipakai ketika teman-teman menangkap ikan. Ya, lauk kalau ditenan di mana harus disimpan di mana, tadi simpan di wadah ya kayak gitu. Melatih keterampilan dalam menggunakan pancing dan jaring lempar, melakukan simulasi transportasi ikan. Jadi nanti kegiatannya minggu depan itu kita bakal mancing sama ngejaring ikan. Terus nanti ikan yang ditangkapnya bakal kita packing dan kita transportasikan. Simulasi. Praktikan dapat menggunakan alat tangkap pancing dan jaring lempar tanpa memberi banyak kerusakan pada ikan. Dapat melakukan transportasi dengan baik dan juga benar. Pancing, jaring, lempar koja ikan tanggal 6 di runningnya sama penyiapan wadah karantina dan pemeliharaan ikan. Membersihkan wadah, fiber, filter, mengisi air. Praktikan dapat menyiapkan wadah untuk karantina dan pemeliharaan ikan, box fiber, peralatan aerasi, pompa dan lain sebagainya ya. PK klorin itu untuk sterilisasi air sama wadahnya. Kita running di kawasan perikanan darat Ciparanje. Tangan tugasnya itu pengisian logbook berdasarkan lembar kerja yang diberikan. Nah, nanti ada tugas. Kalau untuk tugas minggu ini, nanti ada lembar kerjanya juga di-share di GC. Tugasnya itu mengenai uraikan informasi ikan berikut, wader, bentir, rod, silik, lokasi, ya, lokasi dan habitat hidupnya, kebiasaan makan, sama cara bereproduksinya. Jadi yang harus diurai itu lokasi atau habitat hidupnya seperti apa, terus kebiasaan makannya, sama cara bereproduksinya. Terus ditulis juga klasifikasi mah jelasnya. Klasifikasi. 4 poin, klasifikasi, lokasi dan habitat hidup, kebiasaan makan, sama cara berproduksi. Untuk tugas minggu ini, dikumpulin minggu depan. Terus nanti minggu depan ada tugas lagi, nanti itu mah saya sampaikannya minggu depan aja, kurang lebih ini ya tugasnya. Terus pemeliharaan, perawatan, pengamatan, kebiasaan makan, dan tingkah laku ikan. Itu pertemuan selanjutnya, melakukan pemeliharaan pada ikan endemik, mengamati kebiasaan makan dan tingkah laku ikan. Praktikan dapat melakukan penanganan dan pemeliharaan pada ikan hasil tangkapan. Mengkonversi kebiasaan makan dan habitat hidup dari alami ke buatan. Fiber, peralatan aerasi, serok, pompa, submersible, filter, media filter, timbangan, ikan endemik, pakan ikan, hidup, pelet, ACG, dan Ovagrow. Intinya, setelah tanggal 6 ke sana, setelah tanggal 6, teman-teman akan melakukan pemeliharaan ikan endemik yang sudah ada di sini. Ya, jadi ikan endemik koleksi yang ada di sini. Ikan yang akan teman-teman pelihara itu silik, berod, eh, weather, sama ada satu lagi yang suka dipakai bikin pempek itu apa ya, yang kayak black ghost. Tapi itu jumlahnya dikit, jadi cuma 3 aja. Berod, silik, sama weather yang nanti akan teman-teman pelihara setelah tanggal 6. Setelah tanggal 6. Pemeliharaan ikan hasil pemeliharaan, melakukan percobaan pembenihan ikan endemik. Tuh nanti kalau misalkan dalam ini nanti yang tanggal yang poin 5 ini ya. Setelah teman-teman pelihara atau ketika teman-teman pelihara ada ikan yang
sudah siap pijah, dilihat dari bentuk fisiknya ya, misalkan ada keluar sperma atau apa gitu ya, silahkan dilakukan pembenihan untuk diamati breeding behavior-nya, sama nanti kalau dia terbuahi bagaimana telurnya, bagaimana embrionya, bagaimana larvanya ya. Ini di-running terus. Jadi begini, ini kan tanggal 27 libur ya, kalau tanggal 20 juga, nggak tahu jadi nggak tahu nggak libur. Intinya setelah tanggal 6 ini sampai dengan libur, teman-teman akan melakukan pemeliharaan terhadap ikan endemik. Mengamati kebiasaan makan, mengamati behavior-nya, terus melihat kondisi ikan apakah sudah siap dipijahkan atau belum. Kalau misalkan sudah siap dipijahkan, kita pijahkan, terus nanti mengamati embrionya, mengamati larvanya, kebiasaan makan dan lain sebagainya. Intinya kayak gitu, sampai libur lebaran. Nah, nanti setelah selesai lebaran, itu tanggal 4 yang ini ya, kita akan melakukan kegiatan penangkapan ikan endemik di Waduk Jatigede. Jadi nanti setelah lebaran kita akan ke Jatigede buat mengoleksi ikan-ikan endemik. Menurut informasi terbaru sih sebenarnya agak sulit sekarang untuk mendapatkan ikan endemik di Waduk Jatigede. Mungkin nanti kita bisa menelusuri sungainya ya untuk memperoleh ikan-ikan endemik. Nanti di sana melakukan penangkapan atau koleksi ikan endemik di perairan umum menggunakan mengukur kondisi lingkungan, observasi lingkungan, pengamatan faktor biologi dilakukan kemudian. Maksudnya pengamatan faktor biologi itu kita akan kayak praktikum bioper gitu, jadi nanti itu dilakukan di lab. Praktikan dapat melakukan penangkapan ikan, mengobservasi, mengukur kondisi lingkungan, dan melakukan hipotesa, pengambilan kesimpulan. Komoditas, akomodasi, pakan ikan, dan lain sebagainya. Ya, nanti setelah itu kita melakukan pemeliharaan, perawatan, pengamatan, kebiasaan makan, dan tingkah laku ikan, pemeliharaan ikan hasil pemeliharaan, pengamatan dan pemeliharaan larva, lalu ujian praktikum. Intinya teman-teman akan melakukan hal yang sama dengan kegiatan sebelumnya setelah teman-teman menangkap ikan di perairan terbuka. Jadi setelah datang dari Jati Gede, misalkan kalau kita ke Jati Gede, kesananya sama. Ikannya dipelihara, diamati kebiasaan makannya. Ya, kalau misalkan dia dikasih pakan hidup nggak mau, coba ganti jenisnya. Terus nanti kita akan mengkonversi kebiasaan makannya ke pakan komersil, diamati kebiasaan bijahnya. Pokoknya kita akan mengamati kehidupan dari ikan hasil tangkapan. Jadi nanti saya akan bikin lembar kerja yang harus teman-teman isi. Lembar kerjanya itu kegiatannya berarti harian. Entah itu nanti per kelompok atau perwakilan dari anggota kelompoknya, atau perwakilan kelompok dari kelas. Ya, pokoknya lembar kerja itu terisi untuk pengamatan ikan-ikan hasil tangkapan. Ini juga sama, yang ini juga sama ya, yang tadi ikan yang udah ada di sini. Oke, saya rasa cukup jelas untuk kegiatannya. Ya, saya akan membacakan tugas pada logbook. Praktika melakukan pengkajian mendalam ikan endemik yang tersebar di Indonesia, khususnya di perairan Waduk Jati Gede dan Sungai Cimanuk. Klasifikasi, sebaran dan habitat hidup, fisiologi dan morfologi, kebiasaan makan, siklus hidup dan kemampuan reproduksi, dan informasi menarik lainnya. Nanti untuk jenis-jenis ikannya bakal kita kasih tahu kemudian. Kayak yang tadi kan pertama udah dikasih tahu ya. Ikannya ikan wader, silik, sama brown. Nanti untuk ikan-ikan selanjutnya dikasih tahu kemudian.
Simulasi penangkapan, penanganan, dan transportasi ikan. Praktikan melakukan simulasi menggunakan alat tangkap berupa gillnet dan joran, penanganan ikan hasil tangkapan, dan tahapan yang harus dilakukan pada kegiatan transportasi. Penggunaan alat tangkap, penentuan titik lokasi penangkapan. Kita mau nangkap di mana, di situ ada ikan endemik. Penggunaan joran dan jenis umpan yang digunakan. Kalau misalkan kita nangkapnya, misalkan kita targetnya ikan nila, kita pakai lumut. Kalau misalkan kita targetnya ikan eh, seren, atau misalkan ikan eh, apa sih yang kayak tawes tuh, kita bisa pakai pakan komersil biasa. Kalau misalkan kita targetnya betutu, kita pakai bumbu, pakai jaring, bukan jaring lempar, jaring gillnet. Kita pakai gillnet, tapi biasanya ikan hasil tangkapan dari gillnet itu kerusakannya lumayan. Jadi ikannya eh, gampang terkena penyakit, terus kelangsungan hidupnya juga rendah waktu kita pelihara. Penangkapan ikan hasil tangkapan, pelepasan ikan dari kail, joran, dan jaring gillnet agar luka fisik yang diderita tidak terlalu parah, penyimpanan ikan sementara sebelum pengangkutan, disimpannya nanti di koja ya. Di koja, nanti kalau udah dari koja bisa dimasukin ke plastik packing masing, masukin styrofoam buat nanti dibawa pulang. Transportasi, teknik transportasi, packing, penurunan suhu dalam transportasi, boleh juga dikasih anestesi. Penanganan dan pemeliharaan ikan, praktikan melakukan simulasi penanganan ikan, saat transportasi, teknik karantina, pengobatan, menjaga kualitas air, media pemberian, dan teknik pemberian pakan. Penanganan ikan saat transportasi, penggunaan disinfektan pada wadah pemeliharaan, penting. Teknik penggunaan obat pada ikan yang mengalami luka fisik, penting. Menjaga kualitas air dalam pemeliharaan, menjaga suhu, oksigen terlarut, dan kualitas air yang lain. Pemeliharaan pada wadah dan lingkungan yang sesuai dengan habitat hidupnya. Pemberian pakan, jadwal dan teknis pemberian pakan, jenis pakan yang sesuai dengan habitat dan kebiasaan makan untuk penanganan dan pemeliharaan. Lingkup kegiatannya kayak gitu. Untuk pemeliharaan, perawatan, pengamatan kebiasaan makan dan tingkah laku ikan. Perhatikan melakukan pemeliharaan, perawatan, pengamatan terhadap kebiasaan makan dan tingkah laku ikan. Kegiatan yang dilakukan setiap hari oleh perhatikan dengan sistem rolling bergantian antara anggota kelompok pada ikan-ikan yang sehat atau ikan yang dikarantina. Pemeliharaan dan perawatan, mengontrol oksigen terlarut, suhu dan kualitas dalam pemeliharaan, kualitas air, melakukan perawatan khusus pada ikan yang dikarantina atau mengalami kerusakan fisik pada tubuhnya. Pengamatan, melakukan pengamatan secara visual terhadap kebiasaan dan respon makan ikan. Melakukan pengamatan seluruh tingkah laku ikan. Melakukan pengukuran pada kondisi lingkungan dan kualitas air pemeliharaan ikan. Ya, intinya mah teman-teman ngerawat ikan, terus mengamati makanannya apa, cara makannya gimana, terus tingkah lakunya seperti apa. Pembenihan dan pemeliharaan larva ini sama sih ya, sama kayak yang tadi. Eh, Teman-teman melakukan pembenihan dan pemeliharaan larva, diamati behaviornya kayak gimana, apakah dia bisa dipindahkan secara buatan atau tidak. Kalau misalkan secara alami, apakah dia butuh substrat atau tidak. Kalaupun dia butuh substratnya yang seperti apa. Apakah dia butuh substrat yang seperti akar-akaran, apakah dia butuh substrat yang seperti daun-daunan, apakah dia butuh substrat yang kayak batu-batuan. Ya. Nanti kita akan, ya kegiatannya mencari informasi soal itu dan melakukan percobaan dan mencobanya pada si ikan. Lalu pengukuran sifat biologi ikan. Ya, ini dilakukan pengukuran sifat biologi pada ikan-ikan yang mati, atau yang akan mati, atau yang jumlahnya banyak, atau yang memang informasinya sangat terbatas. Ya, baru kita akan melakukan pengukuran sifat biologi khususnya di aspek reproduksi untuk tahu bagaimana cara membenihkan si ikan. Bagaimana cara pembenihannya. Oke, saya rasa cukup biar videonya tidak terlalu lama. Terima kasih. Nanti kita ketemu minggu depan di Ciparanjay. Ya, kita akan langsung melakukan 2 kegiatan. Mulai dari minggu depan sampai dengan libur,
teman-teman akan melakukan pemeliharaan, ya. Jadi di minggu depannya kita akan melakukan penangkapan ikan, rek nguseup jeung rek ngecerik. Terus kita akan menyiapkan wadah buat pemeliharaan ikan, buat karantina dan pemeliharaan ikan. Lalu di hari-hari berikutnya teman-teman akan melakukan pemeliharaan ikan silik, ikan weder, sama ikan brood. Diamati makanannya kayak gimana. Ada yang bilang brood mah makannya udang-udangan gitu, bener atau enggak? Kita kasih udang-udangan dimakan atau enggak. Brood mah makannya kodok, kita kasih kodok dimakan atau enggak gitu misalkan ya. Brood mah makannya keong, kita kasih keong dimakan atau enggak gitu. Pokoknya hal-hal yang seperti itulah, mengamati, kemudian mencoba cari tahu, menggali informasi sampai pada akhirnya ikan bisa kita pelihara, kita tahu cara meliharanya, kita tahu bagaimana kondisi wadah untuk memeliharanya, kita tahu bagaimana cara ngebenihinnya, ya, dibagi dua, sebelum lebaran dan setelah lebaran. Sebelum lebaran itu ikan yang ada di sini, ya, ikan yang sudah ada di sini, dan setelah lebaran itu ikan yang akan kita peroleh di lapangan. Ini bukan field tripnya, ini mah nangkep ikan, cuman perginya ramean gitu. Dan field trip. Ini mah nangkep ikan, cuman perginya rame-rame. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya untuk minggu depan, ya. Ada ikan wader. Nanti saya kasih formnya juga ya. Saya ingatkan kembali di formnya. Ada ikan wader, ada ikan cilik, ada ikan brod. Ini bahasannya, klasifikasinya, sebaran, habitat hidup, kebiasaan makan, siklus hidup dan kemampuan reproduksi, fisiologi, morfologi, dan informasi menarik. Jangan lupa cantumkan fotonya. Cantumkan fotonya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.